Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Spoiler manga One Piece chapter 1003 memang sempat menampakkan diri kemarin malam, namun hanya terlihat judul dari chapternya saja. Akhirnya muncul opa-opa Korea yang baik hati dan tidak sombong, yang memberikan seencrit soft healer untuk kita semua para opler. Manga One Piece chapter 1003 mendapatkan judul Night on the Board, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti malam di atas papan. Manga One Piece chapter 1003 diawali dengan masih memperlihatkan serangan Gomu Gomu no Kong Gatling Gun yang mendarat indah di bokong milik Kaido. Akan tetapi setelah serangan tersebut, Luffy kembali menjadi normal karena efek samping dari penggunaan Gear 4 yang berlebihan. Dan bahkan Luffy tak mampu mengeluarkan Busosoku Daki selama 10 menit. Yap, banyak kalian para opler termasuk Mimin yang beranggapan jika Luffy sudah mampu menghilangkan efek samping dari penggunaan Gear Force. Karena pada saat perang Onigashima dimulai, Luffy dengan seenak udel menggunakan Gear 4 miliknya. Diawali saat dia menghancurkan kapal musuh di pelabuhan Tokage. Kemudian saat mengalahkan salah satu Numbers di Onigashima. Yap, ternyata Luffy masih belum bisa menguasai Gear 4 miliknya sepenuhnya. Melihat Luffy yang letoy, Big Mom tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia mengeluarkan teknik yang dinamakan Hahaba atau Mother Grandmother ke arah Luffy. Namun Zoro dengan sigap menahan serangan Big Mom tersebut. Lalu kemudian menggunakan teknik Counter Shock untuk menghajar Big Mom. Dan setelah sekian lama Big Mom dicuekin, akhirnya ada juga yang berhasrat untuk menyerangnya. Kaido kemudian kembali menggunakan elemen anginnya dan kali ini tekniknya dinamakan Vortex Wind, di mana serangan ini diarahkan pada Kid dan Killer. Kaido yang melihat Luffy tak berdaya langsung melakukan perbuatan yang tak senonoh pada Luffy, di mana Kaido menggigit Luffy. Zoro yang melihatnya langsung mengeluarkan serangannya untuk menolong Luffy. Serangan Zoro ini dinamakan Black Dragon Tornado atau Kokujou Oo Tatsumaki. Serangan Zoro ini berhasil membuat Kaido terluka dan akhirnya Kaido menyadari jika pedang yang digunakan oleh Zoro adalah pedang Enma yang merupakan pedang milik Kozuki Oden. Kaido kemudian menyerang lagi dengan teknik barunya, namun teknik ini belum diketahui namanya. Yap, kita tunggu saja versi manganya rilis nanti untuk mengetahui nama teknik Kaido ini, di mana teknik ini bersifat AOE alias Area of Effect. Dan secara tak terduga Kaido berubah ke dalam mode hybridnya. Sepertinya Kaido sudah serius dan tak segan-segan untuk cepat mengakhiri pertempuran ini. Kaido dalam mode naga lele memang memiliki serangan dengan AOE dan damage yang besar. Namun karena tubuhnya yang terlalu besar akan sangat mudah terkena serangan dari musuh. Apalagi musuh yang dihadapinya saat ini mampu menembus kulit keratnya. Sehingga berubahnya Kaido dalam mode hybrid adalah pilihan yang tepat untuk Kaido. Apakah Law, Kid, Killer, dan Zoro mampu menahan Kaido tanpa adanya Luffy selama 10 menit? Itu terdapat hal yang tak kalah membagongkan, yaitu kemunculan dari CP0. Mereka terlihat sedang menganalisa pertempuran ini dan menulisnya di atas papan. Mereka mengatakan jika para samurai memiliki jumlah pasukan 5.400 dan saat ini sudah tumbang sebanyak 400 orang. Sedangkan di kubu Kaido memiliki jumlah pasukan sebanyak 30.000, namun saat ini sudah tumbang sebanyak 3.000 orang. Jika dapat Mimin simpulkan, pasukan aliansi sudah kehilangan 8% pasukannya, sedangkan Kaido sudah kehilangan 10% pasukannya. Itu artinya pasukan para samurai masih diuntungkan dalam pertempuran ini. Dan kemunculan anggota CP0 ini sesuai dengan apa yang Mimin prediksikan pada video review manga One Piece chapter 997. Onigashima yang terbang dan menuju ke arah ibu kota bunga pasti akan sangat mencolok. Apalagi pada manga One Piece chapter 956, Drake mengatakan jika saat ini di ibu kota bunga sedang berkeliaran anggota CP0. Nah, CP0 yang pastinya menguasai teknik Rokushiki pasti bisa melakukan skywalk dan akhirnya nangkring di Onigashima. Nah, pertanyaannya, siapakah yang akan melawan anggota CP0? Pasti ada udang di balik bakwan. Mereka sedang menunggu kedua belah pihak mengalami kerugian besar dan saat itulah mereka mulai bergerak. Apalagi CP0 sangat tertarik dengan melimpahnya persenjataan di Wano Kuni. Apakah Sabo dan pasukan revolusi benar-benar akan datang ke Wano Kuni? Seperti apa yang Mimin prediksikan pada video teori sebelumnya? Karena yang paling cocok untuk melawan CP0 ya, pasukan revolusioner tentunya. Sehingga perkataan Odading Sensei mengenai perang Wano yang akan jauh lebih dahsyat dari perang Marineford semakin terlihat jelas. Dan Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya kali ini. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Sebelum Mimin akhiri video ini, kalian para opler bisa membantu Oda Sensei untuk terus menimbun harta kekayaan dengan cara membaca manga One Piece legal dan pastinya sangat mantap-mantap.
Seperti kabar burung puyuh yang sempat beredar pada akhir tahun 2021, akhirnya dalam aplikasi baca manga resmi dan legal dari Shueisha yang bernama Manga Plus, kita semua para opler sudah bisa membaca manga One Piece dengan translate bahasa Indonesia. Yap, kalian tinggal download aplikasi Manga Plus di Play Store ataupun App Store, tergantung device yang kalian gunakan. Namun jika HP kalian adalah HP kentang atau sejenis HP Asia Hidayah, maka janganlah khawatir. Kalian masih bisa pergi ke warnet dan membuka website Manga Plus. Ingat, ya, Manga Plus, bukan Manga Plus Plus. Nah, selain kalian para opler dapat menghargai karya Oda Sensei, dengan membaca One Piece di aplikasi Manga Plus, kalian tak akan pernah menyesal karena translate bahasa Indonesianya benar-benar mantap. Selain One Piece, terdapat 3 manga lagi yang sudah dapat kalian baca versi terjemahan bahasa Indonesianya, yaitu Black Clover, Monster Pagar 8, dan Spy X Family. Untuk manga yang berbahasa Indonesia, terdapat gambar bendera merah putih di pojok kanan atas ya nakama. Yos nakama, itulah seencrit shop healer untuk manga One Piece chapter 1003. Jika ada tambahan shop healer, Mimin akan dengan senang hati membagikannya pada nakama opler sekalian. Dan jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!